Kemudian formasi guru matematika SMK, ini adalah ada di SMK Madiun, jumlah formasinya ada 2. Kemudian ada formasi guru kelas SD, lokasi formasinya di SD Pacitan, jumlah formasinya dalam satu peta persaingan itu ada 4. Sebentar lagi sobat-sobat guru honorer bisa memilih formasi P3K Guru di tahap 3 untuk ikut ujian P3K Guru tahap 3 dan juga optimalisasi formasi. Namun di sini ada pertimbangan penting sebelum kita memilih formasi P3K Guru tahap 3. Mengingat untuk tes tahap 3 dan juga formasi kosong inilah merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Jadi teman-teman yang tidak lolos di tes tahap 3 ini nanti, bisa ikut optimalisasi formasi ya. Nah, kira-kira teman-teman untuk pertimbangan penting yang harus kita lakukan sejak dini, sebelum kita melakukan pemilihan formasi P3K Guru tahap 3 itu apa saja? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelum kita menyajikan informasi terkait tentang pertimbangan penting sebelum kita memilih formasi P3K Guru tahap 3. Nah, di sini kita tentunya setelah ikut tes P3K di tahap 1 dan 2, itu kita memiliki catatan penting dan juga aset teman-teman yang mana nanti bisa membawa kita menuju gerbang kesuksesan ya di tes tahap 3. Nah, sebelumnya di sini marilah kita ingat kembali terkait tentang ketentuan P3K Guru tahap 3. Yang mana di sini untuk peserta ini adalah nanti diikuti oleh teman-teman THK 2 yang tidak lolos tes tahap 1 dan juga tahap 2 ya. Kemudian juga diikuti oleh guru honor sekolah negeri dan juga guru honor sekolah swasta serta lulusan BPG. Nah, ini teman-teman. Kemudian ada teman yang bertanya, kalau misalkan ini saya tidak ikut tes tahap 1 atau tidak ikut tes tahap 2 atau tidak ikut tes tahap 1 dan tahap 2, apakah bisa memilih formasi di tahap 3? Jawabannya adalah bisa. Asalkan teman-teman sudah melakukan proses pendaftaran ya pada bulan Juli kemarin dan juga sudah lolos verifikasi berkas. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita ingat kembali ketentuan pemilihan formasi ya di tahap 3, yang mana peserta bebas memilih formasi lintas instansi di Indonesia. Kemudian tidak ada lagi guru induk dan guru non-induk. Kemudian untuk penentuan kelulusan, ini adalah tidak ada prioritas lagi teman-teman untuk guru induk. Artinya semua peserta dari keempat peserta ini nanti punya hak yang sama ya untuk mendapatkan kelulusan. Kemudian nilai di tahap 1 dan juga nilai di tahap 2 ini dapat dipakai di tahap 3 teman-teman, asalkan nilai kita passing grade. Nah, di sini dari tampilan yang ada di layar monitor ini, kalau misalkan kita cermati, di sini ada beberapa bagian yang mana kita harus mempertimbangkan sejak dini teman-teman secara matang supaya nanti kita bisa lolos di tahap 3 ya dengan nilai yang memuaskan. Nah, selanjutnya teman-teman untuk penentu kelulusan ini adalah berdasarkan ranking terbaik ya dari P1, P2 dan juga P3. Nah, ini adalah masih sama dengan di tahap 2 kemarin. Nah, selanjutnya teman-teman untuk pertimbangan penting sebelum memilih formasi P3K Guru di tahap 3. Di sini untuk yang pertama terkait tentang lokasi formasi yang kita pilih teman-teman. Jadi di sini kita pertimbangkan dulu ya terkait tentang lokasi nanti yang akan saya pilih itu formasi apa, lokasinya itu ada di mana. Ini adalah kita perhitungkan mulai dari sekarang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pelamar ini dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan juga seleksi kompetensi 2 sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan yang kita miliki. Karena di sini kita bisa bebas memilih formasi dimanapun ya di seluruh wilayah Indonesia, maka di sini teman-teman harus perhatikan yang pertama, kita pertimbangkan mood dan juga kompetensi kita ke depannya. Misalkan saja saya adalah guru matematika, saya punya serdik matematika. Kalau misalkan saya memilih formasi lokasinya jauh dari tempat saya, misalkan guru kelas SD, dikarenakan meskipun nanti untuk SKP 3K itu bersifat kontrak, namun itu nanti akan berlangsung terus dan diperpanjang sampai batas usia kita pensiun, yaitu usia 60 tahun. Apakah kira-kira
kita masih mood terus ya untuk mengajar anak SD. Padahal kita ijazahnya matematika. Mungkin kita pernah untuk menghonornya ini adalah mungkin mengajar SMP ataupun juga SMA, teman-teman. Dan yang kedua, pertimbangkan jarak dan juga jangkauan formasi yang kita pilih. Apakah kalau misalkan saya dari Kabupaten A, saya melamar di Kabupaten B, itu nanti saya akan kuat atau mungkin saya akan pindah domisili atau bagaimana? Ini tentunya pertimbangan yang harus kita pikirkan mulai dari sekarang sebelum kita memilih formasi di tahap 3. Kemudian kita petakan persaingan dari yang akan saya pilih nanti lokasinya itu kira-kira pesaingnya itu ada berapa. Kemudian kita petakan peluang yang akan kita pilih itu jumlah formasinya ini kira-kira apakah banyak ataukah sedikit. Nah, di sini misalkan saja teman-teman, saya memiliki ijazah S1 matematika atau mungkin saya memiliki serdik matematika yang mana ini saya berasal dari Kabupaten Ngawi. Saya terdaftar di Dapodik yaitu di wilayah Kabupaten Ngawi dengan serdik dan atau ijazah matematika yang saya miliki. Kemudian ketika memilih formasi, di sini formasi yang muncul itu ada formasi guru kelas SD, lokasinya di SD Sragen. Kemudian jumlah formasinya ini ada 1. Kemudian formasi yang berikutnya, formasi guru matematika SMP, lokasinya ini SMP Magetan, formasinya ini adalah 1. Kemudian formasi muncul yaitu guru kelas SD di SD Wonogiri, jumlah formasinya ini ada 3. Kemudian formasi guru matematika SMA ini adalah di sebuah SMA di Kabupaten Blora, jumlah formasinya adalah 1. Kemudian formasi guru matematika SMK ini adalah ada di SMK Madiun, jumlah formasinya ada 2. Kemudian ada formasi guru kelas SD, lokasi formasinya di SD Pacitan, jumlah formasinya dalam satu peta persaingan itu ada 4. Nah, di sini tentunya dari macam-macam formasi ini kita dengan ijazah S1 matematika atau serdik matematika, meskipun saya dari Ngawi, ini bisa melamar ke semua ini, teman-teman. Nah, kita perhitungkan dengan perhitungan yang matang ya dari poin-poin yang tadi kita sudah sajikan di depan. Mulai dari jarak, kemudian juga formasi yang dibutuhkan. Kemudian juga mood yang nanti bisa membuat kita nyaman, teman-teman. Dikarenakan untuk kontrak P3K ini adalah nanti kita berlangsung ya sampai nanti batas usia pensiun kita. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk pertimbangan penting sebelum kita memilih formasi P3K guru di tahap 3, yang kedua ini adalah kita analisis ya jabatan dan satuan pendidikan yang nanti akan kita pilih di tahap 3 ini. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai tahap 1 dan nilai tahap 2 ini dapat dipakai di tahap 3 asalkan nilai tersebut passing grade, teman-teman. Dan juga di sini untuk yang dapat dipakai itu adalah asalkan kita dari tahap sebelumnya ke tahap 3 ini memilih formasi dan juga jabatan yang sama serta tidak pindah lintas satuan pendidikan. Kemudian untuk penentu kelulusan berdasarkan ranking terbaik ya, P1, P2 dan juga P3. Nah, di sini kita pertimbangkan apakah kita pilih satuan pendidikan dan formasi jabatan yang sama dengan seleksi tahap 1 dan tahap 2 untuk mempertahankan nilai passing grade kita. Kalau misalkan bagi teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik, tentunya tidak menjadi permasalahan yang besar ya, dikarenakan untuk yang kompetensi teknis otomatis itu lulus 100%, teman-teman. Nah, ini. Kemudian berikutnya, jika kita pindah formasi jabatan dan satuan pendidikan, siapkah kita berjuang dari nol lagi? Ini adalah khusus teman-teman yang mungkin belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, di sini kita simulasikan ya teman-teman untuk contoh. Nah, misalkan di sini kita asumsikan semua ini peserta ini adalah lolos passing grade. Nah, di sini ada berbagai macam peserta, yaitu ada berbagai macam peserta. Nama pesertanya ini kemudian memiliki ijazah dan atau serdik yang mereka miliki seperti ini. Kemudian di tahap 1 mereka memilih formasi satuan pendidikan dan mendapatkan nilai seperti yang tertera pada layar monitor. Kemudian di tahap 2 pun juga seperti ini. Ada yang pindah, kemudian ada yang tetap dan lain sebagainya. Kemudian di tahap 3 tentunya di sini kita bisa menjadikan sebuah acuan ya.
untuk teman-teman ini menjadi referensi apakah kita nanti memilih formasi lintas satuan pendidikan atau formasi jabatan yang sama dengan di tahap 2 dan juga tahap 1. Misalkan saja di sini untuk peserta yang nomor 1 yang bernama Bambang. Nah, di sini beliau tidak pindah satuan pendidikan ya, tetap di guru kelas SD dengan ijazah yang dimilikinya. Kemudian di sini di tahap 3 mendapatkan nilai 720. Nah, di sini yang dipakai tetap nilai 720 di tahap 3 ini, teman-teman. Kemudian untuk peserta nomor 2 dengan ijazah matematika yang dimiliki, di sini untuk tahap 3 memilih formasi guru kelas SD. Maka di sini yang dapat dipakai ini adalah hasil seleksi yang tahap 2 dan juga di tahap 3. Nah, di sini karena lebih tinggi di tahap 3-nya, maka yang dipakai ini adalah untuk dasar penentuan kelulusan ini yang di tahap 3. Kemudian untuk yang bernama Rahmat, maka di sini tahap pertama SMA, kemudian SMA, di sini juga SMA. Nah, di sini otomatis yang dipakai teman-teman ini adalah untuk yang di nilai terakhir, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian untuk Sukma, ijazah PAI, nah, awalnya di SD, SMP, kemudian SMA. Maka di sini yang dipakai ini adalah nilai yang di tahap 3. Meskipun di sini untuk nilai di tahap 2 dan nilai tahap 1 ini lebih tinggi daripada nilai tahap 3. Tentunya di sini nggak bisa dipakai ya, dikarenakan apa? Meskipun formasinya sama, namun di sini untuk satuan pendidikan ini adalah berbeda, teman-teman. Kemudian untuk peserta nomor 5 yaitu Siti. Dari sini untuk di tahap 1 SMP, tahap 2 ini adalah guru kelas, kemudian tahap 3 adalah guru kelas. Maka di sini yang bisa dipakai ini adalah nilai yang ada di tahap 2, teman-teman. Dikarenakan apa? Untuk tahap 1 nggak bisa, dikarenakan di sini lebih rendah ya, dan juga satuan pendidikannya ini sudah berbeda, pindah satuan pendidikan. Nah, di sini karena tahap 2 tahap 3 ini memilih formasi jabatan yang sama, yaitu tetap di SD ya untuk guru kelas. Maka karena lebih tinggi yang tahap 2, yang dipakai nanti yang di nilai tahap 2. Kemudian untuk Anang di sini guru PJOK, tahap 1 SD, tahap 2 SD, kemudian tahap 3 juga SD. Maka yang dipakai nilai yang tertinggi, yaitu nilai di tahap 1 ini bisa dipakai di tahap 3. Demikian sobat semuanya, sebelum kita melakukan pemilihan formasi, ini memang kita harus menganalisa dengan benar-benar ya. Dan teman-teman ini masih ada banyak waktu, mumpung belum ada jadwal pemilihan formasi, bisa memanfaatkan momentum ini untuk menganalisa semua ini. Demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.